Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengasuh Ibu Dra. Lustri Rahayu dan Sarlin C. S. Mauk SEMM. Nah, ini adalah nama-nama kelompok kami. Nama saya Kristanti Lankui, kemudian ada teman saya Daniel Rolandsen, Desi Faik, Desi Indoin, dan juga Astri Lenome. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai perilaku konsumen lebih dalam lagi, kita akan melihat dahulu latar belakang dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna membeli barang untuk dikonsumsi. Teori perilaku konsumen juga menggambarkan bagaimana sih perilaku konsumen dalam hukum permintaan, yaitu di mana para konsumen itu akan membeli banyak barang saat harganya menurun dan akan mengurangi pembeliannya saat harganya naik. Lalu bagaimana seorang konsumen juga dapat menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatan yang dimilikinya. Nah, dalam teori konsumen ini terdapat dua pendekatan atau dua teori yang akan digunakan, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan nilai guna ordinal. Kedua pendekatan ini memiliki pengertian yang berbeda. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembuatan makalah ini. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama, konsep utilitas. Kemudian teori utilitas kardinal, kemudian teori utilitas ordinal, dan yang terakhir teori atribut. Konsep utilitas. Permintaan individual konsumen terhadap suatu barang itu tidak terlepas dari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang tersebut. Konsep utilitas dalam ilmu ekonomi itu dipelajari untuk mengetahui perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Kita bayangkan bahwa jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka sangat rasional bagi konsumen atau seseorang untuk mengkonsumsi barang-barang yang memberikan utility atau nilai guna yang terbesar bagi dirinya. Nah, hal ini dikarenakan setiap orang itu sebenarnya berusaha untuk memperoleh kepuasan yang tinggi atau kepuasan yang paling maksimum. Karena itu, nilai guna atau utilitas dapat didefinisikan sebagai kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang, di mana bila kepuasannya seseorang itu semakin tinggi, maka nilai guna atau utilitas dari barang tersebut akan menjadi tinggi pula. Yang kedua, teori utilitas kardinal. Nah, apa sih teori utilitas kardinal ini? Teori nilai guna kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen itu dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang itu dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buang. Nah, dalam utilitas kardinal ini kita mengenal dua konsep, yaitu total utilitas yang merupakan tingkat kebahagiaan yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu benda, dan yang kedua marginal utility. Nah, marginal utility ini adalah tambahan utility dari mengkonsumsi satu unit barang. Nah, selain konsep itu, dalam utilitas kardinal juga kita mengenal dua hukum. Yang pertama adalah hukum Gosen 1 yang berbicara mengenai jika pemenuhan kebutuhan satu barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya yang mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama ini kenikmatan itu akan semakin menurun, akhirnya sampai pada titik jenuh. Kemudian, hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 berbunyi bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa itu akan menjadi sama. Yang ketiga, teori utilitas ordinal. Nah, apa sih teori utilitas atau nilai guna ordinal ini? Teori nilai guna ordinal ini menjelaskan bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dalam mengkonsumsi barang-barangnya itu tidak dapat dikuantifikasi. Atau dengan kata lain nih, pendekatan ordinal yaitu pendekatan yang mengukur manfaat yang diperoleh oleh masyarakat atas konsumsi barang tertentu, namun barang yang dikonsumsi tersebut itu tidak dapat dihitung jumlahnya.
Pendekatan ordinal ini didasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan, dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain ini akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Pendekatan ordinal membutuhkan tolak ukur pembanding yang disebut dengan indifferent curve. Nah, apa sih kurva indifferent ini? Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, kalau kita lihat kurva indiferensi sebelah, kita dapat mengetahui nih ciri-ciri dari kurva indiferensi. Yang pertama, kalau kita lihat kurva indiferensi itu dia bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kurva ini tuh cembung ke arah titik nol. Yang ketiga, kurva indiferensi itu tidak saling berpotongan. Dan yang keempat, jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, itu kepuasan yang diperoleh itu akan semakin tinggi. Dan yang terakhir, teori atribut. Atribut adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi formalnya tuh gini, atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab dibalik perilaku kita sendiri. Nah, dari 4 materi yang dibahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa utilitas adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang, di mana bila kepuasan seseorang semakin tinggi, maka nilai guna atau utilitas dari barang tersebut itu akan menjadi tinggi pula. Kemudian kita mengenal teori nilai guna kardinal. Teori nilai guna kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, maupun buah. Kemudian teori nilai guna ordinal menjelaskan bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang itu tidak dapat dikuantifikasikan. Sedangkan teori atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab perilaku kita dan orang lain. Nah, dari ini kita dapat membedakan ya, kalau teori nilai guna kardinal itu, kepuasan yang diperoleh konsumen itu dari kegiatan mengkonsumsi itu bisa dinilai menggunakan uang, jumlah, tapi nilai guna ordinal itu menjelaskan bahwa tingkat kepuasan konsumen antar konsumen itu berbeda-beda karena itu tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat diukur kepuasannya. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap teman-teman dapat mengerti materi yang telah disampaikan. Nah, ini ada sedikit quotes dari kami, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Sekian dan terima kasih.